Selamat bertemu kembali dengan saya, Goodman Siadari, Guru Matematika SMA Katolik Santo Paulus Jember. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan konsep aplikasi turunan pertama suatu fungsi untuk menentukan satu titik stasioner maksimum dan titik stasioner minimum. Kedua, menentukan nilai stasioner maksimum dan nilai stasioner minimum. Ketiga, menentukan interval fungsi naik. Keempat, menentukan interval fungsi turun. Silakan para murid mengamati gambar atau sketsa yang saya sajikan, kemudian contoh soal yang disajikan dan latihan soal. Harapannya para murid mampu mengerjakan latihan soal setelah melakukan metode belajar amati, tiru, praktek mandiri. Baiklah, perhatikan sketsa gambar, misalkan diketahui sketsa gambar fungsi seperti ini. Ya, misalkan ada gambar sketsa fungsi seperti ini. Saya gambar seperti ini, ya. Nah, misalkan ini kurva ini adalah Y sama dengan Fx. Ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Lalu dari sini, dari Y sama dengan Fx ini dicarilah Y aksen atau tenturan pertama sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx, ini hanya sebagai simbol saja, atau sama dengan dfx per dx yang disebut dengan gradien sama dengan m. Ya. Jadi dari fungsi ditentukan dulu turunan pertamanya. Baiklah, sekarang untuk mencapai titik stasioner syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0. Berarti ketika saya gambar seperti ini, ya, kemiringan garis itu, kemiringan garis adalah lurus seperti ini. Berarti ini adalah F aksen X sama dengan 0, berarti mencapai titik stasioner maksimum. Titik stasioner maksimum. Kemudian ketik ini, ya, ini adalah F aksen X sama dengan 0 adalah titik stasioner minimum, ya. Jadi ini dikatakan titik, ya, yang ini titik ini dikatakan titik stasioner minimum. Yang ini adalah titik stasioner maksimum. Ya, ini koordinat ini maksudnya adalah titik stasioner maksimum, ini adalah titik stasioner minimum. Kemudian nilai stasioner maksimum, ya, misalnya titik stasioner maksimum adalah A, B, ya. Titik stasioner ini adalah P, Q, titik stasioner minimum adalah P, Q, maka dari sini nilai stasioner maksimum sama dengan B di sini, ya. Nilai stasioner minimum adalah sama dengan Q. Yang dilihat adalah ordinatnya, ya. Ordinat dari titik stasionernya, ya. Oke. Sementara untuk fungsi naik berarti ketika dia menanjak ini naik berarti F aksen X itu lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya positif. Ketika dia menurun, ini adalah F aksen X kurang dari 0 atau negatif. Ya. Negatif. Kemudian ketika dia naik sama, berarti F aksen X juga lebih dari 0, dalam kurung positif. Jadi inilah dasar konsep menentukan titik stasioner, nilai stasioner, dan interval fungsi naik dan interval fungsi turun.
Baiklah, saya buat contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Saya buat contoh soal. Diketahui misalnya fx sama dengan, ya, contoh soal diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 48x ditambah 10. Oke, ditanya keempat hal ini akan dihitung, ya, akan ditanya, ya, titik stasioner maksimum, titik stasioner minimum, nilai stasioner maksimum, nilai stasioner minimum, interval fungsi naik, interval fungsi turun. Oke, yang ditanya seperti ini, ya. Apa yang ditanya ini, ya? Yang ditanya adalah itu, ya. Ditanya ya. Ya, ditanya seperti ini, ya. Ditanya ini, ya. Oke. Oke, kita jawab. Oke, amati konsepnya. Langkah pertama adalah menentukan I aksen, ya. Dari sini berarti dari F, berarti kita jawab dulu tentang apa? F aksen X sama dengan, oke, diturunkan, berarti 3x kuadrat dikurangin 30x ditambah 48. Oke, syarat pertama, ya, syarat stasioner, syarat titik stasioner atau nilai stasioner sama syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0, ya. F aksen x-nya sama dengan 0. Oke, dicari. Berarti ini, berarti f aksen x-nya 3x, berarti 3x kuadrat dikurangin 30x ditambah 48 sama dengan 0. Karena masing-masing suku mempunyai faktor 3, bagi aja semua dengan 3. Ya, bagi dengan 3, maka ketemulah x kuadrat dikurangin 10x ditambah 16 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat, silakan difaktorkan, ya. Berarti ini ada, ini x, ini x, ya. Min 10x ditambah 16, berarti cari dua bilangan, jumlahkan, min 10 dikalikan 16, berarti min 2 dengan min 8. Maka ketemulah x sama dengan 2 atau x sama dengan 8. Oke, ini memfaktorkan, harapan saya sudah bisa semua untuk para murid. Oke, setelah ini, ya, saya buat sini sketsa, ya, saya buat sketsa di sini, sketsa, ya. Saya buat sketsa menentukan, ya, sketsa kedudukan titik stasioner, kita lihat sketsa kedudukan titik stasioner. Oke, misalnya saya buat seperti ini, saya gunakan, ini saya batas. Oke, saya buat di sini ada garis lurus panjang seperti ini misalnya, ya. Di sini ada, ya, ambil dari hasil turunan pertama f aksen x sama dengan 0, ketemu 2 dan 8, urutkan ini 2, ini 8, ya. Berarti ada interval pertama, ada interval kedua, ada interval ketiga, ya.
Oke, masing-masing interval kita uji. Ini kan 2 ke kiri, ambil bilangan yang kurang dari 2. Misalnya kita ambil 0 ya. 0 di sini berarti kita uji berapa f aksen 0 nilainya. F aksen 0. Yang ini kan adalah hasil dari turunan pertama, f aksen 0 dimasukkan ke dalam fungsi ini. Semuanya diganti 0, ketemu 48 ya. 48 itu berarti positif ya. Oke, ini ambil di antara 2 dan 8, misalnya saya ambil f aksen 5. Dihitung f aksen 5, hasilnya berapa? F aksen 5, ganti semua x dengan 5 pada 3x kuadrat min 30x ditambah 48. Nanti kalau dihitung, itu hasilnya adalah min 27. Silakan nanti dicoba. Min 27. Berarti dari ini negatif ya. Kemudian ambil bilangan di interval ketiga ya. Lebih dari 8 ambil, misalnya saya ambil 10 misalnya ya. Berarti f aksen 10, silakan dihitung f aksen 10, ganti semua x pada f aksen x ini, ganti x semua dengan 10, berarti 3 kali 10 kuadrat dikurangi 30 kali 10 ditambah 48, nanti hasilnya ketemu 48. Ya, ini positif ya. Oke. Selanjutnya adalah memberikan tanda. Pada interval pertama di sini tandanya adalah positif ya. Berarti ini adalah gradiennya positif, yang ini adalah negatif, ini adalah positif. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, tanjakan ya, ketika menanjak pasti mencapai titik stasioner maksimum, maka di sini ya posisi titik stasioner maksimum adalah di sini ya, di angka 2 ya, di sini. Kemudian ketika minimum, jika dia turun, pasti mencapai titik stasioner minimum. Berarti ini min ya, di sini ya, di angka 8 ini. Nah, jadi kalau kita buat gambar sketsanya, ini nanjak, berarti ada tanjakan seperti ini ya. Oke, saya buat gambar sketsa seperti ini, berarti buat aja gambar kurva seperti ini. Yang ini menjadi titik maksimum, juga gambar aja kira-kira seperti ini. Ini naik ya, maksimum, lalu ini turun, lalu ini mencapai ke sini. Nggak lurus. Ya, seulang ya. Oke, seulang lagi ya, kurang bagus. Ya. Turun aja buat gambar kurva. Nah, kira-kira seperti ini aja. Ini naik lagi ya. Nah, seperti ini. Gambarnya kurang mulus. Nah, jadi yang ini untuk X sama dengan 8, ini yang menjadi titik stasioner minimum. Yang ini titik stasioner maksimum. Ini adalah naik ya. Ini adalah turun. Ini adalah naik. Pada saat ini adalah F2 adalah F aksen 2 sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 2, artinya apa? F aksen 2 itu sama dengan 0. Ya. Ya, dari sini F aksen 8 juga sama dengan 0. Berarti pada saat F aksen 2 sama dengan 0, F aksen 8 sama dengan 0, ini yang mencapai apa? Titik stasioner maksimum, titik stasioner minimum. Nah, sekarang kita hitung berapa titik stasioner maksimum. Nah, sekarang pada saat X sama dengan 2,
Ya, pada saat X sama dengan 2, carilah nilai F2. F2 berarti Fx-nya adalah ini tadi, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 15 2 kuadrat ditambah 48 kali 2 ditambah 10 ya. Kalau dihitung nanti F2 itu silakan dihitung nanti 2 pangkat 3 8 15 kali 2 kuadrat berarti 15 kali 4 berarti min 60 ditambah 48 kali 2 ditambah 10 nanti kalau dihitung dengan teliti hasilnya adalah 54. Maka ketemulah titik 2,54 ini adalah titik stasioner maksimum. Saya singkat ya, titik stasioner maksimum. Sekarang untuk X sama dengan 8. Nah ini ya, ini titik stasioner maksimum, titik stasioner maksimum. Yang ini adalah titik stasioner minimum. Ya. Ini max. Nah, jadi untuk X sama dengan 8 dimasukkan kepada fungsinya F8 berarti sama dengan 8 pangkat 3 dikurangi 15 kali 8 kuadrat ditambah 48 dikalikan 2, 48 dikalikan 8 ya, karena X-nya 8 48 kali 8 ganti X semua dengan 8 ditambah 10. Silakan dihitung nanti dengan teliti, ketemu hasilnya adalah maka ketemu F8. Kalau dihitung dengan teliti nanti ketemu hasilnya min 54. Nah, jadi titik 8, min 54 ini adalah titik stasioner minimum. Nah, sekarang bagaimana untuk nilai stasioner maksimum? Nah, sekarang nilai stasioner maksimum sama dengan, lihat dari titik stasioner maksimum ordinatnya, berarti sama dengan 54 ya. Kemudian ya, nilai stasioner minimum sama dengan min 54. Dari mana min 54? Dari lihat dari titik stasioner minimum, ambil ordinatnya ya, ini min 54, ini 54 untuk nilai stasioner maksimum. Nilai stasioner minimum adalah min 54. Oke, sekarang bagaimana untuk interval fungsi naik? Interval fungsi naik ya. Untuk ini bagaimana gitu ya? Interval fungsi naik ya. Interval fungsi naik, lihat daerah ini ya. Daerah yang tanda plus ya. Tanda plus ini kan dari 2 ya naik sampai dengan pembatas untuk X sama dengan 2. Lalu dari 2 sampai 8 dia turun. Lalu dari 8 dan seterusnya dia naik. Maka interval fungsi naik ya. Interval fungsi naik sama dengan ya X bagaimana ini? X-nya kurang dari 2 ya. X-nya kurang dari 2. X kurang dari 2 atau ya, ini kan naiknya ada 2, positif ini kan dia naik sampai sini, atau ambil daerah yang positif. Berarti daerah positif ini adalah dari 2 ke kiri dan dari 8 ke kanan. Berarti X lebih dari 8. Ya. Kemudian interval fungsi turun
turun adalah daerah yang negatif, ya. Lihat daerah yang negatif. Ini turun sampai sini berarti dari 2 sampai dengan 8. Berarti 2, berarti turun X-nya di antara 2 dan 8. Nah, oke. Konsep menentukan ya titik stasioner maksimum, titik stasioner minimum adalah dengan mengamati kurva ini. Baiklah, sebagai latihan ya, itu saja latihan. Di sini soal latihan. Silakan para murid mengerjakan latihan ini. Soal latihan 1 nomor saja. Latihannya adalah tentukan ya nilai stasioner maksimum. Nah, tentukan keempat hal ini ya. Latihan diketahui ya. Misalnya sebuah latihan diketahui adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurangi 48x ditambah 4. Tentukanlah 1 ya nilai stasioner, titik stasioner maksimum, titik stasioner minimum. Ya, nilai stasioner maksimum dan nilai stasioner minimum, interval fungsi naik, interval fungsi turun. Ini yang ditanya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.